Kembali lagi bersama saya Lisa Damayanti, dan kali ini aku bikin video tentang tips dalam membuat esai beasiswa unggulan Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. Nah, tipsnya apa aja sih? Nah, sebelumnya aku mau cerita dulu. Jadi aku mendapatkan beasiswa unggulan ini pada saat S1 pada semester 3. Untuk tahunnya itu tahun 2017 gitu. Akhirnya saya menjadi awardee beasiswa unggulan. Kemudian alhamdulillah untuk sekarang sudah lulus ya, sudah selesai lulus di tahun 2020. Kemudian saya mendapatkan beasiswa dari kira-kira dari semester 4 sampai semester 8. Nah, tips menulis esai beasiswa unggulan. Yang pertama adalah saya memulai dari cerita perjalanan hingga akhirnya diterima pendidikan matematika UI. Oh ya, sebelumnya aku mendaftar beasiswa unggulan ini yang dimana aku berkuliah di S1 Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di esainya itu aku bercerita mulai dari perjalanan mengikuti SNMPTN. Kemudian karena SNMPTN gagal, akhirnya lanjut ke SBMPTN, kemudian cerita mengikuti seleksi STAN, hingga akhirnya diterima pendidikan matematika UPI melalui jalur SBMPTN. Nah, ini sebenarnya untuk yang tips yang pertama ini, cerita perjalanan setiap orang pasti beda-beda ya. Jadi untuk tips yang menulis yang pertama ini itu ceritanya tergantung terserah gimana cara teman-teman dalam menceritakan cerita perjalanan. Oke, di sini untuk tips pertama, aku mau memberikan kalimat contoh ini sebagai referensi ketika aku menulis esai yang aku ceritakan seperti ini. Dimulai dari saat dimana mendekati hari-hari pendaftaran SNMPTN, dari situ saya sudah memiliki niat untuk memilih Fakultas Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan atau SAPPK di ITB, sesuai dengan saran guru seni saya. Namun guru BK saya memberikan saran kepada saya untuk memilih satu fakultas lagi agar terlihat meyakinkan. Ini cukup panjang ya, jadi nanti akan aku perlihatkan di video YouTube ini. Nah, kemudian untuk tips yang kedua adalah teman-teman perlu untuk menceritakan alasan memilih pendidikan, alasan memilih jurusan teman-teman yang teman-teman pilih gitu ketika mendaftar beasiswa unggulan. Dan di sini alasan jurusan yang saya pilih itu adalah tentang alasan memilih pendidikan matematika di UPI. Oh iya, kan saat mendaftar aku posisinya di semester 3. Kemudian selain alasan memilih itu, teman-teman perlu untuk menuliskan juga masalah yang kita temui yang bisa juga berkaitan dengan jurusan teman-teman, kemudian inovasi atau solusi atau ide dalam menyelesaikan masalah dari masalah yang teman-teman temui. Nah, di sini sebagai contohnya saya menulis esai seperti ini. 2 semester telah saya lewati. Pendidikan matematika merupakan jurusan yang menurut saya cocok bagi diri saya sendiri karena saya menyukai pelajaran matematika dari bangku sekolah dasar, sedangkan teman saya yang lainnya benci dengan pelajaran tersebut. Di pelajaran matematika ini, kita dituntut untuk bisa teliti, akurat, dan berpikir dengan cerdik. Pelajaran matematika ini menurut saya terbilang unik karena untuk menjawab soal matematika ini memiliki cara yang bervariasi, namun jawabannya hanya satu. Mengerjakan dengan cara cepat maupun cara panjang akan menghasilkan jawaban yang sama pula. Namun sayang sekali banyak siswa yang tidak menyukai matematika dikarenakan guru yang membosankan dalam mengajar, ketakutan terhadap seorang guru sehingga guru tersebut mendapat sebutan guru killer, terpengaruh dengan lingkungan yaitu mendapatkan sugesti dari temannya bahwa matematika adalah pelajaran yang sangat sulit dan matematika sulit dipahami. Ini merupakan tantangan bagi saya sebagai calon guru untuk dapat menghilangkan ataupun mencegah semua penyebab banyaknya siswa tidak menyukai matematika. Untuk itu, di jurusan ini pula kita diajarkan mata kuliah seperti psikologi pendidikan, bimbingan dan konseling. Oh ya, untuk kalimat ini biasanya diceritakan oleh teman-teman yang sudah berkuliah ya, karena memang sudah mendapatkan gambaran. Tapi ketika teman-teman daftarnya
saat masih mahasiswa baru atau belum berkuliah, teman-teman bisa juga dengan menceritakan kayak perkiraannya itu kenapa sih memilih jurusan ini tuh, karena misalkan dirasa oh dengan kita masuk jurusan pendidikan matematika itu dirasa aku dapat memahami bagaimana psikologi pendidikan anak. Oke, lanjut. Untuk itu di jurusan ini pula kita diajarkan mata kuliah seperti psikologi pendidikan, bimbingan dan konseling, landasan pendidikan yang berhubungan dengan psikologi agar kita sebagai calon guru dapat memahami dan menghadapi berbagai macam karakter siswa nantinya di kelas. Sebagai calon guru, kita dituntut untuk membuat semua siswa mengerti dengan apa yang kita ajarkan meskipun karakteristik siswa-siswa tersebut berbeda-beda. Dari mata kuliah yang saya pelajari, saya memiliki inovasi sebagai calon guru. Jika mengajar siswa-siswa nantinya di kelas, yaitu sebelum memulai pelajaran, saya akan memotivasi siswa untuk tidak mudah menyerah dalam mengerjakan soal-soal matematika yang bervariasi dan memberikan sugesti kepada siswa, yaitu pada dasarnya matematika itu tidak sesulit yang semua siswa bayangkan. Dari situ diharapkan gambaran siswa terhadap matematika tidak akan membuat dirinya tidak suka akan matematika, malah akan membuat siswa semangat untuk mengikuti pelajaran tersebut. Saya pun akan menerapkan sistem belajar secara individu dan kelompok, secara teori dan praktek agar siswa tidak cepat bosan saat di kelas. Dan tips selanjutnya adalah teman-teman bisa menceritakan kegiatan yang pernah teman-teman ikuti, bisa kegiatan kemanusiaan, dampak dari kegiatan kemanusiaan yang teman-teman ikuti itu seperti apa, peran teman-teman dalam kegiatan kemanusiaan itu seperti apa, deskripsinya, kemudian lebih kayak diceritakan aku tuh sebenarnya generasi unggulan gitu yang punya kontribusi untuk Indonesia. Kemudian prestasi yang pernah diraih oleh teman-teman, prestasinya ini bisa yang terbaru, dari yang terbaru ke yang terlama, maksudnya yang terbaru ini prestasi teman-teman yang baru-baru ini. Kemudian untuk prestasinya, misalkan teman-teman prestasinya itu dalam karya tulis, teman-teman bisa tulis juga judul karya tulis yang teman-teman bikin ini tentang apa sih yang masalah yang melatar belakangi teman-teman untuk akhirnya menulis karya tulis dengan judul yang seperti ini. Kemudian tonjolkan juga dengan adanya karya tulis ini, fungsinya ini bagi masyarakat, dampaknya ini, fungsi dampak manfaat bagi masyarakatnya itu seperti apa. Untuk tips selanjutnya adalah closing statement, yaitu tentang, biasanya closing statement ini tentang motivasi, harapan, tekad, cita-cita, dan apa yang akan dilakukan bila diterima beasiswa unggulan ini. Nah, di esai yang saya tulis, saya menulis seperti ini. Adapun tantangan bagi calon guru lainnya yaitu sedikitnya lapangan pekerjaan bagi tenaga pendidik dan gaji yang didapatkan sedikit. Ini merupakan tantangan yang harus saya hadapi. Namun, itu tidak menjadikan sebuah hambatan bagi saya, karena saya memiliki kemampuan dan potensi yang baik, bekerja keras dan tidak pantang menyerah. Untuk itu, saya bertekad untuk menggali terus kemampuan dan keunggulan yang saya miliki, karena pekerjaan akan tersedia bagi kita bila kita memiliki kemampuan yang diharapkan oleh orang banyak, sehingga kita tidak perlu mencari-cari pekerjaan karena orang lainlah yang akan mencari kita untuk dipekerjakan. Apalagi di zaman dimana inovasi teknologi terus berkembang saat ini, kita dituntut harus siap menghadapi perkembangan zaman agar kita tidak semakin ketinggalan dan dapat terus menjadi orang yang berguna dan berjasa bagi bangsanya. Dan dari pengalaman-pengalaman yang saya alami, ingatlah satu hal, bahwa perjuangan yang panjang yang diraih dengan semangat, kerja keras, dan disiplin pasti akan membuahkan hasil yang memuaskan. Asalkan kita tidak mudah menyerah selama kita berjuang, dimanapun kita menuntut ilmu, bila kita memiliki potensi yang baik, kita pasti akan menjadi orang yang di sini adalah menjadi yang berguna dan berjasa bagi bangsa Indonesia, menjadi pahlawan di era ini di mana semua orang akan memandangmu tanpa sebelah mata. Saya generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia, merupakan sosok generasi wujud nyata yang akan terlihat hasil kerja kerasnya di masa yang akan mendatang. Nah, kemudian setelah teman-teman sudah membuat esai yang sekiranya ini akan menjadi esai yang terbaik, teman-teman bisa juga bisa cross check lagi, melihat lagi gambaran esai yang ditulis oleh orang lain itu apakah esai kita itu bisa seberkualitas. Sekian video YouTube aku hari ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan mohon maaf dari saya banyak sekali kesalahan, dan terima kasih, sampai jumpa.